Jalan Sumbangsih 5, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pada sebuah lorong sempit inilah Habibie Afsah tinggal. Karena kondisi fisiknya yang jauh dari sempurna, Habibie sangat tergantung pada bantuan orang lain, bahkan untuk yang bersifat pribadi sekalipun. Sejak kecil, Habibie menderita penyakit kelainan gen muscular dystrophy yang membuat tubuhnya semakin kecil dan mengkerut. Menurut dokter yang merawatnya, ada sebuah lubang pada otaknya yang membuat otot-ototnya tidak berfungsi. Sebuah terapi di masa kecilnya malah membuat mangkok tulangnya terlepas dan menjadikan kakinya panjang sebelah dan tidak bisa diluruskan. Praktis, Habibie pun lumpuh. Malangnya, penyakit ini belum ada obatnya dan tidak bisa disembuhkan. Sel itu kan pertumbuhannya berbagai macam nanti. Ada istilahnya, kalau mau ditelusuri, itu istilahnya mitokondria, perubahan mitokondria. Ya, jadi asal mula dari suatu sel itu terjadi perubahan fungsinya. Penyakit ini belum ada yang obatnya. Obatnya adalah menerima, keikhlasan, kemudian manfaatkan mana yang potensial, ya. Itu yang harus. Melewati umur 17 tahun, tulang bahu Habibie mulai melorot. Perutnya mengempis dan tangannya layu. Satu-satunya organ tubuh yang masih bisa digerakkan selain mata dan mulut tinggal jari tangan kanannya. Meski harus diganjal dengan bantal, Habibie mencoba bertahan dengan apa yang tersisa dari dirinya. Dan pilihannya adalah internet marketing. Lewat perjuangan yang tak kenal lelah, Habibie berjuang menjadi pemasar online di Amazon.com, sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang menjual aneka keperluan rumah tangga lewat internet. Peruntungan Habibie rupanya cukup baik di sini. Omsetnya selama 3 bulan tidak kurang dari $146.000, sedangkan komisinya mencapai $6.500. Prestasi ini cukup fenomenal karena Habibie merupakan orang Indonesia pertama yang mampu menjadi penjual barang di Amerika di situs itu. Padahal ia belum pernah ke Amerika dan tidak pernah beranjak dari kursi rodanya. Karena saya melihat Habibie telah memiliki prestasi. Dan prestasinya ini bukan merupakan prestasi yang kecil. Ini merupakan prestasi yang sangat dibanggakan. Pada saat itu di Indonesia belum ada seorang pun yang berhasil sukses di Amazon. Belum ada. Habibie dengan berbagai kelemahannya dan kekurangannya, dia berhasil melakukan sesuatu yang di luar dari orang-orang lain yang tidak memiliki kelemahan-kelemahan tersebut. Nah, dua hal inilah yang saya rasa saya bisa angkat Habibie supaya Habibie bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Kesuksesannya di Amazon.com itu ia abadikan dalam bentuk e-book berjudul Sukses dari Amazon. E-book ini ternyata diminati banyak orang yang ingin mengikuti jejaknya.
Sedikit demi sedikit, Habibie mulai terkenal di dunia maya, dan uang pun semakin banyak mengalir ke kantongnya. Dua keberhasilan itu semakin memompa semangat Habibie. Habibie lalu meluncurkan produk berikutnya, rumah101.com. 8,8 pakai BB ya. Oke, berarti kan BB juga sangat membantu. Dalam situs ini dia menyediakan sarana bagi orang yang ingin jual beli rumah secara online. Uang pun ia dapatkan dari orang-orang yang memasang iklan di webnya itu. Berkarya dengan apa yang kita miliki. Tapi Habibie tidak berhenti sampai di situ. Kembali ia membuat web baru, maduperhutani.com. Di situs ini ia berjualan madu. Dan terakhir, ia membuat situs ponsel Quran.com. Sesuai namanya, ia berjualan handphone yang memiliki aplikasi Al-Quran. Semua dagangannya itu ia promosikan via internet. Sedangkan untuk transaksinya, Habibie dibantu ibunya. Karena dinilai sukses di dunia internet marketing, Habibie mulai sering diundang untuk menjadi motivator maupun pelatih internet marketing. Sejauh ini, Habibie telah tampil di beberapa kota, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Pekanbaru. Di rumahnya, Habibie membuka kelas private bagi siapa saja yang ingin belajar internet marketing. Muridnya bukan orang cacat saja, tetapi juga orang-orang normal. Habibie Afsah lahir pada 6 Januari 1988 di Jakarta. Ayahnya, Nasori Sugianto, adalah pegawai BRI. Sementara ibunya, Endang Setiati, pegawai perhutani. Habibie merupakan anak ke-8 sekaligus bungsu dari pasangan ini. Nama Habibie sendiri diambil dari Presiden Republik Indonesia ketiga, B.J. Habibie, dengan pengharapan agar bisa mengikuti kesuksesannya. Meski menjadi penyandang cacat, Habibie dikenal sebagai anak yang cerdas. Dari tingkat SD hingga SMA, ia selalu menjadi juara kelas. Gurunya pun mengenangnya sebagai anak yang memiliki semangat belajar tinggi. Jika motivasinya besar gitu, jadi niatnya pengen belajar itu banyak gitu. Jadi dibandingkan dengan yang lain, malah justru dia yang paling menonjol di kelas gitu. Jadi selama 3 tahun di sini dia selalu juara. Di mata temannya sendiri, Habibie dinilai sebagai pribadi yang menyenangkan. Sekalipun terkesan datar dan nyaris tanpa ekspresi, ia sebenarnya juga suka bercanda. Cukup kaget ya, karena saya belum pernah ketemu dengan seorang teman yang memiliki keterbatasan dalam bergerak, dalam istilah cacat. Tapi saya melihat Habibie orangnya cukup kuat. Dia berusaha untuk beradaptasi dengan teman-temannya, dan dia gak risih dengan keterbatasan yang dia miliki. Dia mudah berbaur dan juga cukup lucu banget malah. Di luar aktivitasnya sebagai pemasar online, Habibie tetaplah pemuda biasa. Selain main game dan Facebook, ia juga suka jalan-jalan di mall. Layaknya pemuda normal, Habibie pun punya teman dekat, Rara. Dalam waktu-waktu tertentu, ia juga suka bercengkrama dengan teman dekatnya itu. Kesuksesan Habibie bagaimanapun tidak terlepas dari kegigihan ibunya, Endang Setiati. Maklumlah, ia adalah anak kandung satu-satunya. Sedangkan 7 anak lainnya berasal dari istri pertama suaminya. Endanglah yang selalu memberi semangat dan
memasukkannya ke kursus-kursus internet yang cukup menguras tenaga dan biaya. Pasalnya, sebelumnya Habibie memang sempat mau menyerah. Pertama itu Habibie sendiri rasanya belum enjoy gitu ya. Dan dia hampir putus asa, nggak mau meneruskan lagi. Cuman saya bilang sama dia, kalau kamu tidak mau meneruskan lagi, berarti kita gagal total. Rumah 101. Jika ada kemauan, di situ ada jalan. Dealer Kia. Nah, ini Pepatah lama ini ternyata masih berlaku. Tanpa diduga, pakar internet marketing Suwandi Cho mau membimbing dan melatih Habibie di rumahnya secara gratis. Kondisi ini membuktikan kota Jakarta yang konon sumpek dan egoistis itu ternyata masih tetap ada orang-orang yang mau berjuang tanpa bayaran. Namun tidak bisa dipungkiri, vonis dokter yang menyatakan umurnya tidak akan lebih dari 25 tahun cukup menghantui orang tuanya. Apalagi kondisi fisiknya juga terus menurun. Makanan disuapin ini semuanya. Apalagi keadaan sekarang ini makin lemah gitu. Kalau duduk aja kan perutnya ini kan mencong begini kan keluar. Jadi tulang belakang itu nggak bisa nahan lagi. Untuk tubuh itu nggak bisa nahan lagi sehingga mengkong begini bentuknya. Ya itu yang sekarang suka menghantui pikiran saya ya. Karena melihat fisik Habibie. Fisik Habibie itu makin hari memang makin menurun. Makin menurun. Ya apapun yang akan terjadi pada anak saya itu hanya kepada Allah saya berharap. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan saya agar Habibie dipanjangkan umurnya. Habibie sendiri mengaku tidak terpengaruh dengan vonis itu. Meski secara teoritis umurnya tinggal 3 tahun. Bahkan ia telah menyusun berbagai rencana untuk masa depannya. Malah bersyukur kalau kayak begini gitu, yang mungkin yang ya karena Allah juga maha baik, maha penyayang, apa yang saya minta dikabulkan semua. Meski secara fisik memiliki kelemahan, Habibie menolak untuk dikasihani. Baginya, semua orang memiliki kodratnya masing-masing. Dalam bukunya ia menulis, kelemahan yang ada pada dirinya justru telah menjadi kekuatannya. Setiap manusia selalu ingin terlahir sempurna. Namun di dunia ini tak ada yang seutuhnya sempurna. Dan tak ada yang seutuhnya tidak sempurna. Bukankah kita sudah sepaham bahwa Tuhan yang maha sempurna dengan segala ciptaannya? Tuhan ingin menunjukkan kebesarannya dengan segala apa yang ia titipkan di diri ini. Saya ikhlas dengan apa yang telah ditakdirkan, dan saya bahagia dengan apa yang telah diikhlaskan.